Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para asatidzah dan juga anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian subuh kita dan kitab At-Tafkir. Kita masuk pada halaman 5. Halaman 5. Jadi setelah kita bahas bahwa banyak orang-orang terdahulu itu sampai mencari bagaimana berpikir, mereka menemukan apa yang mereka sebut dengan mantik, mereka sebut dengan filsafat. Sebenarnya mereka itu tidak bisa mendapati sebenarnya apa itu fakta berpikir. Jadi mereka itu belum menemukan waqi'ut tafkir. Jadi fakta berpikir itu apa? Itu yang mereka bilang itu filsafat, katanya mereka itu bilang berpikir, itu nanti apa? Yang mereka bilang mantik itu apa? Mereka anggap itu fakta berpikir, berpikirlah begitu. Padahal nanti dijelaskan di sini itu adalah cuma uslub, cara, bahkan dikatakan juga jauh dari fakta berpikir sebenarnya. Kalau boleh dibilang mereka bahkan mereka itu malah jauh dari hakikat yang benar dari berpikir itu bagaimana. Nah, makanya dikatakan di sini fahadza kulluhu wa amsaluhu, maka semua ini dan yang semisal dengan itu semua, idza jaza an naqulu innahu bahsun fit tafkir, ketika boleh untuk dikatakan, untuk kita katakan ini adalah pembahasan dalam berpikir, kalau boleh kita bilang di situ wa bahsun fi tariqati tafkir, dan juga pembahasan dalam metode berpikir, walakinnahu, akan tetapi radoma qaumu aujada ma'arif, meskipun keadaan mantik, filsafat tadi itu, keadaan mereka itu membawa atau mendapati, kita bisa dapati apa? Pengetahuan. Wa aujada majalan lil bahsi, dan juga mewujudkan atau ada di situ menjadi tempat untuk kita bisa membahas satu pengetahuan di situ. Wa aujada ma yanfa'ul insan, atau mungkin kita bisa mendapati manfaat dari mantik, filosof tadi bagi manusia. Lam yakun munasiban ala waqi' tafkir, tapi semuanya itu tidak bisa sesuai dengan fakta berpikir. Jadi sebenarnya mereka itu tidak bisa dikatakan inilah sebagai fakta berpikir itu apa. Yang dengan adanya fakta berpikir itu, bagaimana berpikir itu membuat manusia bisa lebih bagus lagi. Tidak. Ya.
wa inna ma huwa bahsun fi nataijihi wa samratihi. Mereka hanyalah ya, dan sesungguhnya itu adalah hanya apa? Membahas hasil dan buah berpikir. Jadi mantik itu adalah sebenarnya buah berpikir, filsafat itu buah berpikir. Tadi kalau dikatakan tadi. Atau ya metode ilmiah itu buah berpikir kalau di atas tadi sebelum dibilang. Jadi itu adalah hanya buah berpikir saja. Walam yakun tariqatan mustaqimah. Walam yakun tariqatan mustaqimatan litafkir, dan dia tidak menjadi metode atau tidak menjadi metode yang benar, yang lurus untuk berpikir bahkan tadi. Jadi tidak akan pernah menjadi metode yang benar, yang lurus, mustaqimah untuk berpikir. Wa innama huwa uslubun min asalibi hadhil tariqah. Bahkan itu hanyalah menjadi uslub, cara dari cara-cara metode-metode berpikir. Jadi mantik, filsafat, ya kan? Mantik, filsafat itu ya, metode ilmiah itu adalah bagian dari apa? Cuma cara-cara aja, uslub saja. Ya kan? Yang hal itu jaa sulfatan min jara'il mahsi, yang itu datang secara tiba-tiba, jadi tidak sengaja. Jadi memang bukan benar-benar berdasarkan orang itu berpikir. Ya, di sini. Yang begitu, yang itu adalah fi natajil aqli. Ya. Yang ini adalah yang merupakan bagian dari pembahasan produk akal, produk berpikir, atau fi samra, atau dalam buahnya. Walam yati antarikil bahsi, dan tidak akan pernah membawa kepada metode pembahasan fi waqi tafkir. Jadi tidak akan bisa itu dengan metode ilmiah, dengan mantik, dengan filsafat tadi membawa kepada pembahasan fakta berpikir, jalan antarikil bahs, jalan untuk fakta berpikir. Nah, ini jadi harus kita tahu mereka itu yang mereka bilang mantik, filsafat itu kayaknya keren banget, padahal bukan masalah keren, maksudnya di sini tidak bermanfaat, tetapi itu tidak sampai kepada sebenarnya berpikir itu apa. Ya, itu. Walidzalika yumkinu an yuqal, dengan demikian memungkinkan untuk dikatakan innal bahsa fi tariqatin mustaqimatin litafkir, bahwa sesungguhnya pembahasan dengan metode yang lurus, yang benar dari berpikir tadi, la yadalu mujarradin muhawalatin tajri haula natajit tafkir, tidak akan bisa didapati, la yadal, tidak akan beranjak semata-mata dari usaha yang berjalan di sekitar hasil berpikir. Jadi kalau kita ini ingin mendapati bagaimana berpikir, kemudian membahasnya, memikirkannya dari buah berpikir, itu nggak akan dapat. Karena buahnya itu sudah kita bisa nikmatin saja. Akhirnya dia bisa menjadi sesat bagaimana untuk mendapati fakta berpikir itu. Jadi kita ini misalnya sama seperti menikmati pakaian, menikmati baju kita misalnya, ya kan, yang kita kenakan. Bagaimana membuat baju, teori membuat baju, teori menjahit, kemudian bagaimana, itu tidak bisa didapati dari ini.
Harus ada pengetahuan lain. Harus ada yang kemudian dia ini bisa apa? Memberikan cara. Berarti di sini bukan dari baju ini sendiri. Harus ada jarumnya, bagaimana cara alat yang lain, ada metodenya, ada cara kemudian menjahitnya. Ini kalau dalam baju, walaupun manusia kalau misalnya mencoba memikirkan itu, ya dia bisa. Tapi kalau dalam masalah berpikir tidak, karena akan menjadi sesat dia. Jadi yang dibilang misalnya metode ilmiah, mereka bilang ini adalah metode berpikir, bukan sebenarnya. Nanti juga dijelaskan. Mereka bilang metode ilmiah, metode untuk mendapati pengetahuan. Ya. Akhirnya menjadi salah. Mereka tidak tahu mana yang disebut dengan pengetahuan, mana yang disebut dengan sakofah dan ilmu. Mereka bilang ini ada ilmu jiwa, ada ilmu sosial, ada ilmu psikologi. Kata mereka itu ilmu pendidikan. Padahal itu adalah bagian nanti kalau kita bahas di sini adalah sakofah. Lah kalau misalnya kita bisa membahas ini ilmu pendidikan, menyebutkan ilmu pendidikan atau ilmu jiwa, ilmu psikologi aja sudah demikian salah, bagaimana bisa? Mereka bilang psikologi itu bisa didapati dengan metode ilmiah. Padahal sama sekali hal itu menjauhkan dari yang benar. Ya. Bahkan dikatakan di sini la haula waqi tafkir nafsa. Dan tidak ada dari sekitar fakta berpikir itu sendiri untuk bisa didapati ya bagaimana fakta berpikir yang sebenarnya. Jadi bahkan metode-metode tadi itu tidak bisa membawa kepada bagaimana fakta berpikir. Nah, lalu kita bahas di sini. Amma sababu indal ihtidai. Amma sababu adamal ihtidai, adapun sebab dari tidak adanya petunjuk hatta sampai saat ini ila waqi tafkir, tidak adanya tertunjukinya orang-orang sampai saat ini kepada fakta berpikir, ya, wa bitali ila tariqati tafkir, yang kemudian tidak tertunjuki kepada metode berpikir, fa innahu raji'un ila annal bahisina qad bahasu fit tafkir qabla an yabhasu fil aql. Bahwa sesungguhnya ya hal itu kembali kepada para pembahas berpikir ini, orang yang menelaah bagaimana berpikir ini, mereka telah membahas tafkir, pemikiran jadi gini, akal, pemikiran, ya akal itu berpikir, pemikiran dan metode tafkir. Nah begitu dikatakan. Mereka itu belum membahas berpikir itu apa, belum membahas akal itu apa, tapi mereka sudah membahas pemikiran, metode berpikir. Jadi salah. Jadi bukan membahas dari dasarnya, membahas dari buahnya, kira-kira gitu. Wala yumkinu al-ihtida'u ila waqi tafkir, dan mereka tidak akan bisa mungkin tertunjuki kepada fakta berpikir illa ba'da ma'rifati waqi'il aqli, kecuali setelah memahami fakta akal itu apa. Fakta akal itu apa, baru mereka bisa tertunjuki. Fakta berpikir itu apa, baru mereka bisa tertunjuki. Dengan bagaimana? Ma'rifatan yakiniyatan bisyaktin jazimin, dengan pemahaman yang yakin dengan bentuk atau dengan pasti bisyaktin jazimin. Jadi dia harus yakin berpikir itu begini, baru dia bisa mendapati metode berpikir, atau baru dia bisa mendapati pemikiran itu apa. Kenapa begitu? Li'anna tafkira huwa samratul aqli,
Yang namanya pemikiran itu adalah buah berpikir. Gitu. Ya. Jadi nggak akan bisa buahnya kita makan lalu kemudian kita ingin mendapati, ya kan, pongkolnya. Ya kalau buah itu ada biji mungkin gampang, ya kan. Tapi ada buah yang kemudian nggak bisa dibiarkan dengan ada biji di buah itu, beda lagi, ya kan. Kalau misalnya ada bijinya tinggal tanam keluar lagi, tapi itu juga berbeda. Coba buah mangga manis tapi batangnya itu tidak enak, pahit, berbeda itu. Nah apalagi ini adalah apa namanya, takdir itu adalah buah dari berfaedah. Dan dikatakan di sini wal ulumu wal fununu wasairi sunufis saqafah, ilmu, teknologi dan juga seluruh cabang-cabang saqafah innama hiya samratut tafkir. Ilmu, teknologi dan seluruh cabang-cabang saqafah itu buah pemikiran. Jadi kita ini udah 3 tingkatan. Berpikirnya itu adalah berpikir membuahi, membuat adanya pemikiran. Pemikiran ini adalah membuahi atau mendapati dengan di situ ilmu dan pengetahuan, juga teknologi. Kita di sini sudah menikmati teknologi. Jadi ada 2 tingkatan yang harusnya sebenarnya dipahami dulu. Nah, gitu ya. Lidzalika fa innahu la budda min ma'rifatin wa min ma'rifati waqil aqli. Dengan demikian maka sungguhnya haruslah memahami fakta akal itu apa awalan. Haruslah memahami makna akal itu pertama kali. Ma'rifatan yakiniyatan bisyaklin jazimin. Dengan pemahaman yang yakin, ya, dengan mengetahui secara yakin dengan bentuk yang pasti. Summa ba'da zalika yumkinu ma'rifata waqi' tafkir. Kemudian setelah itu, ya, memungkinkan untuk memahami fakta berpikir, fakta pemikiran. Jadi setelah memahami itu, ya, memahami makna akal, makna berpikir, baru memahami makna pemikiran. Ya, baru bisa memahami makna pemikiran. Wa yumkinu ma'rifata tariqatin mustaqimatin litafkir. Kemudian memungkinkan untuk memahami metode yang benar, metode yang lurus untuk pemikiran itu bagaimana. Summa ba'da zalika, kemudian setelah itu, wa ala dawihi, yang sudah, ya, dengan sekitarnya tadi secara semesta, yumkinul hukma, memungkinkan untuk menghukumi alal ma'rifati, dengan pengetahuannya tadi, hal hiya ulumun amla, apakah sesuatu itu termasuk ilmu atau bukan. Jadi ini tingkatannya terus banyak ini. Tapi pokoknya yang pertama kali harus paham berpikir itu apa. Ayumkinu idraku annal kimia, atau memungkinkan bisa dipahami bahwa kimia ini ilmun. Apakah kimia ini ilmu? Wa anna ma yusamma bi ilmin nafsi, atau apa sih yang disebut dengan ilmu jiwa, wa ulumul istimai, atau ilmu sosial, laisat ilman, ini bukanlah sebagai ilmu. Atau apa yang disebut dengan ilmu jiwa, ilmu sosial kemasyarakatan, ini bukanlah ilmu. Wa yumkinul hukm, dan juga memungkinkan wa yumkinul hukmu alal ma'rifati, ya, untuk memahami
hal hiya saqafah amla, hal hiya saqafatun amla, apakah ini termasuk saqafah atau ayyukinu idraku anna tasyri'i saqafatun, atau memungkinkan atau bisa tahu dia, paham dia bahwa yang namanya tasyri', ya, hukum-hukum syariat ini juga apakah termasuk saqafah, ya, wa anna taswira laisa saqafah, dan juga sebenarnya apakah yang namanya melukis itu bukanlah saqafah. Ini masih dalam yang akan kita bisa ketahui nanti. Fal mas'alatu kulluha, maka sungguhnya, maka permasalahannya semua itu adalah mabniyatun ala asasi ma'rifati waqi'il aqli, ya kan? Ini dibangun atas dasar pengetahuan fakta akal, ma'rifatan yakiniyatan jazimatan, sebagai pengetahuan yang pasti, ya, yang yakin, yang harusnya dipahami, diyakini dan diketahui oleh manusia. Summa ba'da zalika, lalu kemudian setelah itu, wa ala dawi hadil ma'rifati, dan juga dari kecemerlangan, dari pancaran pengetahuan tadi, ia bahasu waqi'at tafkir, maka akan bisa membahas fakta berpikir, wabitali tariqatit tafkir, dan kemudian dengan apa, dan kemudian bisa mengetahui metode berpikir. Wa ala dawiha, dan juga dari pancarannya itu, dari semestanya itu, yumkinul wusuli bisyaklin sahihin, akan memungkinkan untuk sampai dengan bentuk yang sahih, ila uslubit tafkir. Jadi juga kita akan sampai kepada cara berpikir, cara pemikiran tadi, au ila asalibit tafkir, atau sampai kepada cara-cara uslub-uslub berpikir itu bagaimana. Jadi sepanjang alinea ini dijelaskan, yang pertama harusnya kita itu paham berpikir itu apa. Gitu. Ya. Oh, pagi-pagi kayaknya sudah panas nih. Pikir. Cara berpikir sedikit-sedikit. Ada pertanyaan? Paham? Jadi di sini makin menggugah kita untuk kita tahu bagaimana berpikir. Silakan, kira tanya. Silakan. Apa perbedaan filsafat dan tafkir? Filsafat itu adalah buah dari pemikiran, sedangkan tafkir itu pemikiran buah dari berpikir. Nah, orang-orang banyak salah paham, menganggap filsafat itu pemikiran itu sendiri, bahkan filsafat itu berpikir itu ya berfilsafat. Ini yang membuat salah. Jadi filsafat itu sebenarnya buah tingkat ketiga, buah dari pemikiran. Sama dia dengan mantik, sama dia dengan metode ilmiah. Nah, kita harusnya tahu pertamanya dulu, berpikir itu apa, lalu pemikiran itu apa, baru cara berpikir, cara pemikiran usul tafkir itu apa. Jadi kalau ditanya apa beda filsafat dan pemikiran, ya filsafat itu buah dari pemikiran. Nah, banyak kaum muslimin merasa silau kalau dia tahu filsafat, bahkan kemudian dia katakan dengan filsafat ilmu, ya kan, filsafat pengetahuan. Filsafat ini mungkin maksudnya itu dari kata bahasanya, yang maksudnya falasifah atau falsafah itu adalah apa? Maksudnya itu adalah dasarnya. Tapi itu bukan menjadi pemikiran sebenarnya, cara
caranya saja. Gitu. Karena apa? Ya, itu tidak akan sampai kepada akal, kepada berpikir. Bahkan kalau dikatakan sebelumnya itu akan menjauh. Nanti akan ada pembahasan tentang masalah filsafat. Coba contoh gini. Ini contoh coba berfilsafat. Mengangan-angankan tentang sesuatu yang disebut dengan keadilan Allah. Nah, mereka kemudian mencoba membuat bagaimana filsafat berpikir terhadap makna kata keadilan Allah. Padahal ini nggak mikir sama sekali. Pertama, fakta dari Allah itu bagaimana, itu tidak sanggup dia pikirkan. Satu. Kedua, sifat Allah yang kemudian diberitahukan melalui syariat, melalui Al-Quran bahwa Allah itu maha adil, itu bukan berdasarkan metode yang kemudian mereka bilang metode ilmiah. Dengan mencermati fakta-fakta. Tuh coba, ada orang miskin, penyakitnya sedang-sedang aja. Ada orang kaya, penyakitnya berat-berat. Makanya orang miskin ini sesuai, ya paling penyakitnya apa? Pilek, batuk, misalnya kan gitu ya. Orang kaya, oh ini penyakitnya jantung, stroke dan sebagainya, yang mahal misalnya. Bukan itu. Ini berdasarkan fakta-fakta itu, dia kemudian ambil kesimpulan, lalu itulah adilnya Allah. Bukan. Padahal pengetahuan tentang adilnya Allah diambil dari sebenarnya metode berpikir yaitu dari Al-Quran dengan cara nukil. Allah itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu adalah seorang hakim yang maha adil, pemutus yang luar biasa. Nah, dari sini jadi sesat. Gitu. Dia belum paham tentang zat Allahnya, karena memang zat Allah itu nggak bisa dipikirkan. Yang bisa dipikirkan itu keberadaan Allah dengan adanya. Zat Allahnya kita tunduk. Jadinya jadi susah. Nah, contoh begitu. Lalu mereka berfilsafat, adilnya Allah itu begini. Jadi susah. Jadi yang mereka bilang berpikir akhirnya ngayal. Gitu. Kenapa? Karena pada saat yang sama ini bukan mereka itu jadi ini, tapi memang teracuni. Kita yang coba tempatkan bahwa yang namanya filsafat, mantik, metode ilmiah itu adalah buah dari pemikiran. Apakah tidak bermanfaat? Bermanfaat pada tempatnya. Contoh metode ilmiah, contoh filsafat tadi ada juga manfaatnya. Walaupun kata Imam Al-Ghazali tidak ada manfaatnya sama sekali itu. Tapi ya mungkin bukan filsafatnya ya, tapi apa? Mantiknya mungkin dalam satu kondisi bisa jadi. Tapi itu buah dari pemikiran. Sedangkan pemikiran kita belum paham apa. Pemikiran buah dari berpikir. Nah itu dia. Nah ini yang kita pelajari dan yang menjadikan manusia itu afdhalul makhluqat. Jadi seutama-utamanya makhluk adalah karena dia berpikir, bukan sekedar menggunakan hasil pemikiran. Ya kan? Hasil cara pemikiran atau buah dari pemikiran itu menghasilkan lagi yang disebut dengan ilmu pengetahuan, teknologi. Itu di bawahnya lagi tuh. Kita ini menikmati teknologi, pengetahuan. Kenapa kita jadi nyaman memakai pakaian kita? Kenapa kita bisa jadi ada mikrofon ini? Kenapa kita bisa jadi ada cahaya yang putih terang benderang ini? Ini hasil-hasil dari apa? Buah dari cara-cara berpikir, teori ilmiah, metode ilmiah, mantik, ada juga disuruh baru digunakan. Bermanfaat juga. Tapi yang kita bahas adalah tingkatan yang paling utama. Gara-gara dia tidak paham bagaimana akal, akhirnya mereka tidak tahu lagi cara untuk sampai pada saat manusia itu bodoh, pada saat manusia itu malas, pada saat manusia itu tidak tahu bagaimana harus bangkit, mereka itu tidak sampai. Jadi sibuk dengan
sumbangan hasil teknologi manusia dan sebagainya. Kita ingin kita memilih yang paling utama. Ya. Bingung? Nanti sedikit-sedikit. Ya, insyaallah gitu ya Ustaz. Jadi ini adalah hasil dari kita di sini. Mungkin begitu pada pelajaran kali ini. Insyaallah nanti sedikit-sedikit dibaca. Oh ini nanti arenanya panjang. Nanti kita sedikit kita belah. Lalu nanti ada dalilnya sampai kita tahu. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan yang baik buat kita insyaallah. Mari kita tutup dengan kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillah.